Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Kevin Hinjaya, mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia dengan NIM 2005866. Saya berasal dari program studi Pendidikan Ekonomi tahun 2020 kelas B. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi mengenai PBB, BPHTB, dan Bea Materai. Untuk itu, materi yang pertama mengenai PBB. Pajak bumi dan bangunan PBB adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Pajak bumi dan bangunan PBB merupakan jenis pajak yang sepenuhnya diatur oleh pemerintah dalam menentukan besar pajaknya, yaitu menganut pada sistem pemungutan Official Assessment System. Pajak ini bersifat kebendaan, dalam arti besarnya, pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek, yaitu bumi atau tanah, dan atau bangunan. Subjek pajak PBB adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan bangunan. Jangkauan subjek dalam Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan sangat luas karena meliputi orang atau badan yang memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan. Kemudian objek PBB adalah bumi atau bangunan. Yang dimaksud bumi adalah permukaan bumi, yaitu tanah dan perairan, dan tubuh bumi yang ada di dalam pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Jadi, yang menjadi objek pajak bumi dan bangunan itu adalah tanah, air, yaitu perairan, dan tubuh bumi. Contohnya sawah, ladang, kebun, pekarangan, tambang, dan lain-lain. Kemudian dasar hukum pajak bumi dan bangunan, yaitu PBB, pada dasarnya diatur dalam beberapa undang-undang di Indonesia, yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 terkait pajak bumi dan bangunan PBB yang mengatur semua tentang pungutan atas pajak bumi dan bangunan PBB. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah yang menjelaskan pertama, bahwa pemerintah kabupaten atau pemerintah kota memiliki wewenang dalam melakukan pemungutan atas pajak bumi dan bangunan PBB di sektor pedesaan dan perkotaan, yaitu PBB P2. Yang kedua, bahwa pemerintah atau pusat memiliki wewenang terhadap sektor pertambangan, perhutanan, dan perkebunan, yaitu PBB P3. Kemudian selanjutnya, materi yang kedua mengenai BPHTB. Menurut Undang-Undang Tahun 2000 tentang Nomor 20, BPHTB merupakan biaya pajak yang wajib dibayar penduduk karena telah memperoleh hak atas tanah atau bangunan yang terdiri dari hak milik tanah atau bangunan, hak milik terhadap satuan rumah susun, hak penggunaan bangunan, hak pemakaian bangunan, hak guna untuk usaha, dan hak untuk mengelola. Jadi BPHTB adalah biaya yang telah dikeluarkan karena mendapatkan hak atas kepemilikan bangunan dan kepemilikan tanah yang kemudian disebut pajak. BPHTB ini wajib dibebankan kepada masyarakat pada setiap proses perolehan hak atas bangunan dan tanah, baik untuk pribadi atau lembaga berbadan hukum dengan berbagai ketentuan jika memperoleh hak atas kepemilikan bangunan dan kepemilikan tanah terjadi di dalam wilayah hukum Indonesia.
Kemudian dasar hukum BPHTB yang pertama, Undang-Undang tahun 1997 nomor 21 dan telah berubah menjadi Undang-Undang tahun 2000 nomor 20 mengenai pajak BPHTB. Kedua, tentang pajak BPHTB yang berhubungan dengan hibah dan hak warisan yang telah diatur dan dapat dicermati pada Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2000. Ketiga, untuk pengenaan pajak BPHTB, yaitu bea perolehan hak bangunan dan tanah yang berhubungan dengan pemberian hak pengelolaan terhadap pada Peraturan Pemerintah Tahun 2000 Nomor 112. Dan yang keempat, sedangkan pajak yang mengatur tentang besaran perolehan nilai objek pajak yang tidak kena pajak BPHTB sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2000. Sistem yang digunakan oleh wajib pajak BPHTB untuk memenuhi kewajiban pajak BPHTB yaitu sistem self-assessment. Sistem ini menuntut wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri total pajak yang masih harus dibayarkan atau terutang. Petugas pajak atau fiskus bertugas untuk mendampingi dan memberikan arahan atau penyuluhan dan melakukan pengawasan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak. Kemudian materi yang terakhir yaitu mengenai bea materai. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, bea materai adalah pajak dokumen yang dibebankan oleh negara untuk dokumen-dokumen tertentu, sedangkan dokumen sendiri adalah kertas yang berisi perjanjian-perjanjian atau tulisan yang mengandung arti yang sangat penting serta perbuatan maupun kondisi suatu keadaan bagi seorang maupun pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk dokumen elektronik. Jadi, bea materai adalah pajak atas dokumen yang terutang sejak saat dokumen tersebut ditandatangani oleh para pihak yang berkepentingan. Kemudian dasar hukum bea materai yang berlaku saat ini, yang pertama, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai. Yang kedua, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.03/2021 tentang pembayaran bea materai, ciri umum dan ciri khusus materai tempel, materai dalam bentuk lain, dan penentuan keabsahan materai serta pemateraian kemudian. Kemudian ada objek bea materai. Yang pertama, bea materai dikenakan atas 1. Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata. 2. Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Kemudian yang kedua, dokumen yang bersifat perdata meliputi 1. Surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis beserta rangkapnya. 2. Akta notaris beserta gros, salinan dan kutipannya. 3. Akta pejabat pembuat tanah beserta salinan dan kutipannya. 4. Surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun. 5. Dokumen transaksi surat berharga termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka dengan nama dan dalam bentuk apapun. 6. Dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan gros risalah lelang. Ketujuh, dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari 5 juta rupiah yang menyebutkan penerimaan uang atau berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan. Dan yang terakhir, dokumen lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Baik, sekian pematerian dari saya mengenai PBB, BPHTB, dan bea materai. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Terima kasih.